Saya sih yakin Yesus itu bukan Tuhan gitu. Ya, nah sekarang kan gini Pak, Bapak kan tahu pasti Yohanes 17 ayat 3 kan pasti tahu, Ya, yang ya kan? hidup kekal. Bahwa untuk mengenal Engkau, Ya, sebagai Allah nah satu-satunya yang benar. satu-satunya Allah. Ya, yang benar ya. Nah, sekarang ya, itu dianggap perkataan Yesus. Tapi kalau Kristen kan bilangnya satu-satunya Allah yang benar kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu aja udah beda kan Pak sama ini. Iya. Saya juga bilang kalau memang Yesus Tuhan, Yesus Allah. Loh kok waktu dibaptis tiga-tiganya Nongol. Nah, gimana caranya? Coba. Ayo. Kalau ngomong gitu, pokoknya yang penting untuk saya mau Yesus adalah Tuhan gitu. Udah aku ngomong gitu. Ada Yesus, ada Ada Roh Kudus, ada berumur mati kan ada suara di langit. Nah, Itu gimana? mau berapa Tuhan Mau coba? jelasin apa? Coba Trinitasnya tolong jelasin. Dia bingung udah. Biasanya nanti dari gereja itu ngasihnya kalau nggak Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nah itu bukan mau bicara hakikat, itu mau Ya, itu bicara tujuan. tujuannya. Tapi kalau mau ngotot Pak, Bapak tinggal kasih Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Apa tuh? Murid-murid Yesus juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus, satu dengan Bapa. Oh, itu ada ya? Ada. Coba Nih Pak, Yohanes Yohanes 17. Yohanes 17 ya, itu juga. Ya. Yohanes 17 berapa kok? 20, 20? 2 sampai 22. Kedua-dua. Kalau mereka bilang aku dan Bapa adalah satu, itu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan. Nah, sekarang mereka juga harus menerima Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Murid-murid juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus, satu dengan Bapa. Berarti mau Tuhan berapa? Iya. Murid-murid satu dengan Yesus itu ya. Heeh. Mau 15 Tuhan gitu Bu. Murid 12 tambah 3 gitu. Kan nggak mungkin gitu. Jadi ini yang aku dan Bapak adalah satu, Ya. ini ke sini. Gitu. Ini ya jawabannya kan. Ya. Nanti ada lagi Pak. Kalau Bapak terima ayat bunyinya begini. Yohanes 8:58. Sebelum Abraham Ya itu. aku ada gitu kan. Nah itu ya itu juga tuh. Itu jawabnya juga gampang Pak. Nih nanti saya kasih ayat ini. Bapak tinggal tulis aja nih. Itu sebelum itu ya, sebelum Sebelum Abraham. Kalau itu sebenarnya jawabannya ada dua pendekatan. Tapi yang satu nggak usah lah, itu masalah linguistik lah. Yang jawabannya gampang-gampang aja Pak. Amsal 8 ayat 22 sampai 25. Oh, yang Salomo itu ya? Hah? Amsal. Yang apa? Amsal itu berarti Salomo. Sebelum penciptaan langit. Ya, ada sebelum gitu ya. bumi, sebelum bumi diciptakan aja sudah ada. Salomo ya. Salomo. Amsal berapa tuh kok? Amsal 8 8? ayat 22 sampai 25. Oh jadi itu ya sebelum. Nah, sebelum bumi ada malah. Bukan sebelum Abraham, sebelum bumi ada coba. Sebelum bumi ada, Nah, Salomo udah ada. Salomo udah ada. Ayub 38 Pak. Ayub 38. Eh, Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Nah, Apa? itu juga sama. Sebelum bumi ada juga Ayub sudah ada. Nanti ada lagi Yeremia Pak. Yeremia 1 1. ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 Ayat 5. Ayat 5 udah. Jadi kalau begitu kan artinya apa? Sebelum bumi ada, sudah apa? Salomo sudah ada, Ayub sudah ada, sebelum Yeremia jadi manusia, sebelum keluar dari kandungan Bu, Allah sudah mengenal Yeremia, sudah menetapkan Yeremia sebagai nabi. Iya jadi udah. Berarti kalau begitu kan artinya sebelum manusia dijadikan, sebelum lahir jadi manusia, dan bahkan sebelum bumi diciptakan, Allah sudah mengenal kita. Gitu loh. Kan Allah Maha tahu. Iya. Nah, kalau Yesus mengatakan sebelum Abraham aku ada,
Itu artinya bukan Yesus sudah lahir sebelum Abraham, bukan. Tapi sebelum Yesus dilahirkan ke bumi, Allah sudah mengenal Yesus. Kan mirip, sama gitu. Tambah lagi Pak, ada di Efesus 1 ayat 4. Nah ini malah dianggap perkataan Paulus nih. Jadi kadang-kadang Paulus juga ada benernya Pak. Itu apa tuh? Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan tuh. Nah, coba. Jadi sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Berarti kita semua, manusia, mau nabi mau bukan, sebelum kita ada, itu sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan. Sudah ada di dalam pengetahuan Allah. Itu matching dengan Islam, Pak. Di Islam, kita juga semuanya memahami bahwa sebelum kita lahir jadi manusia begini, kan kita hidup di alam roh. Ketika kita menjadi roh ciptaan Allah, Allah sudah mengenal kita. Dan sebelum kita dilahirkan jadi manusia, ditiupkan ke dalam janin, kita semua Pak, Bapak, saya, Ibu, dulu di alam roh, kita semua sudah berikrar, sudah bersahadat bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT. Tidak ada yang lain. Tapi ketika kita lahir, ya kita semua sudah dilupakan dengan kejadian di alam roh, kan kita nggak tahu ya. Kalau Bapak lahir di dalam keluarga Kristen, Bapak menjadi kafir karena orang tua. Kalau misalnya ada orang yang lahir di hidup yang keluarga Muslim, ya alhamdulillah dia tetap menjadi Muslim. Tetapi ketika nanti orang itu mengenal Islam seperti Bapak, menerima Islam sampai akhirnya memeluk Islam, Bapak sebenarnya bukan pindah agama, tapi Bapak kembali kepada ikrar Bapak yang pertama kali. Nah, itu berarti kan make sense gitu loh Pak. Kita semua nih manusia lahir, ketika bayi lahir, kita tuh dalam bahasa Islam itu kita tuh fitrah. Fitrah tuh artinya kita suci atau kita hanya fitrah dalam hal ini itu konteksnya Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Tuhan Yang Pencipta. Arti Muslim tuh Pak begitu tuh. Islam artinya berserah diri kepada Tuhan. Muslim orang yang berserah diri. Itu tinggal mu itu adalah untuk orangnya gitu. Kalau syirik perbuatan yang mensekutukan Allah, musyrik adalah orang yang syirik gitu. Jadi setiap manusia lahir tuh fitrahnya Muslim. Hanya menyembah, hanya berserah diri kepada satu Tuhan gitu Pak. Itu aja. Nah, ketika seperti kita, saya juga dulu pernah dikafirkan orang tua, kembali ke Islam itu kembali ke fitrah gitu. Di Islam tuh konsepnya begitu. Dan di Islam, orang Arab tidak lebih baik Pak dari orang kulit putih, atau orang kulit hitam, atau orang kulit kuning gitu. Orang kulit putih pun tidak lebih baik daripada orang Arab. Bahkan mau Habib sekalipun, Habib tidak lebih baik daripada orang yang bukan Habib juga tidak lebih baik daripada Habib. Yang lebih baik dari itu semua adalah apa? Yang bertakwa. Bertakwa itu artinya cuman menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Simpel banget Pak. Simpel banget. Cuman tinggal bertakwanya itu mungkin yang menjalankannya kita masih belum tahu nih, harus banyak belajar gitu loh Pak. Apa perintahnya, apa larangannya gitu. Selama kita bertakwa dan selama kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita mati, insya Allah surga. Nggak perlu ada yang harus mati di atas kayu salib buat kita gitu Pak. Itu kan konsep keselamatan yang sangat logis gitu Pak. Jadi tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Di Yahudi pun, ya walaupun kitabnya banyak kontradiksi ya Pak ya, tapi konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama dengan Islam. Sama, saya bisa katakan. Karena apa? Satu, Nabi Musa mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad itu artinya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Islam, kita ada Quran surat 112. Kul huwallahu ahad. Jadi kalau Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Kul huwallahu ahad, ada Ehad, ada Ahad. Itu sama artinya Pak. Esa. Nah ya. Terus kemudian di kitabnya orang Yahudi juga ada kata-kata begini Pak, Bilangan 23:19. Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Hosea 11:9 juga begitu. Nanti Oh, di Hosea ada juga ya? Ada. Di Quran surat yang sama tadi 112 ayat ketiga mengatakan lam yalid walam yulad.
Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Kan sama artinya, bukan manusia, bukan anak manusia. Sejajar itu Pak, artinya. Di dalam Yahudi ada konsep begini. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Ini penting Bapak kalau mau catat nih. Ada ayat yang berbunyi begini Pak. Judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban persembahan. Ya. Kalimatnya gini, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Udah di sini. Udah? Udah ada. Yesaya pasal 1. Aneh. Udah ditulis kok di sini. Oh, udah. Udah. Nah, Yang tidak ber. Ini aku banyak juga tuh Bu. banyak. Itu bisa jadi karya tulis itu. Wah, itu lebih banyak tuh daripada si itu. Ini belum semuanya di print nih kok. Halo. Kalau dulu saya Bu, satu meja besar begini Bu. Iya. Isinya tuh, Ibu tahu kertas post-it nggak? Iya. Yang bisa dilepas, Ya, pasang, lepas, tempel. tempel-tempel. Satu meja ini penuh semua nih. Catatan ayatnya. Nah, ayat Yesaya 1 ayat 16 18 itu kan jelas banget, Pak. Iya. Nggak perlu ada yang harus mati nebus dosa kita. Setiap manusia, walaupun dosanya merah seperti kirmisi, bisa putih seperti salju. Nggak ada yang harus mati dari sebelah salib. Bangsa Niniwe, Bapak, menurut Bapak diselamatin nggak? Diampuni nggak, Pak, bangsa Niniwe? Ya. Kan Nabi Yunus, kita ingat kan? Iya. Nabi Yunus diutus ke bangsa Niniwe. Di tengah jalan dia melenceng. Akhirnya naik kapal. Terus ada badai, dibuang ke laut, dimakan ikan besar. Hari ketiga dilepehin sama ikan, masih hidup. Iya. Baru dia balik ke Niniwe gitu kan. Ini Nabi yang bandel nih ceritanya. Tapi ketika dia ke bangsa Niniwe, dia memperingati bangsa Niniwe bertobat, diampunin nggak Pak? Kalau bertobat Sama apa sih? Tuhan. Bertobat. Diampunin. Ada ceritanya di Bible, diampunin karena bertobat. Nah sekarang siapa? Darah siapa yang harus dialirkan untuk bangsa Niniwe? Kan nggak ada Pak gitu maksudnya. Nah, berarti kan konsep keselamatannya kan jelas. Sama seperti di Islam kita juga harus berbuat amal soleh untuk sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi juga sama. Nah, Yesus meneruskan Pak ajaran itu. Saya berani katakan Matius 18 ayat 3. Yesus mengatakan pada bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ini bertobat. Yesus bilang suruh bertobat. Kan Yesus gak bilang, kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang nanti akan mati dan kayu salib, kamu nggak akan selamat. Kan nggak begitu Pak bahasanya. Ya. Terus Yesus juga ngomong ke bangsa Israel, Matius 1 ayat 23, Matius 23 ayat 1. Kalian harus mengikuti ajaran orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu sudah menempati kursi Musa gitu katanya. Menempati kursi Musa itu artinya sudah mewakili Musa gitu kan. Musa sudah menggada. Orang-orang Farisi harus diikuti ajarannya. Ajaran apa Pak orang Farisi? Taurat. Tapi jangan ikut kelakuannya ya. Kan Yesus nggak bilang kalian harus mengikuti ajaranku, harus percaya bahwa aku nanti akan mati untuk menebus dosa kalian. Kan nggak ada begitu Pak. Gitu. Nah sekarang kalau mengikuti ajaran Taurat dengan mengikuti ajaran Paulus kan beda ceritanya.